Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nora Mudia Wahyuni dari kelas 10 TKJ 1. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang Windows. Nah di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi persuratan. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih aplikasi persuratan itu apa saja dan pengertiannya itu apa? Nah kalau kalian belum tahu, mari simak pembahasan yang akan saya bahas. Nah, pengertian aplikasi persuratan adalah aplikasi yang berfungsi untuk membantu kita mengirim pesan elektronik dengan memanfaatkan aplikasi. Nah, dalam proses persuratan dapat disposisi surat masuk dan keluar yang berbeda-beda asal dan jenisnya. Pengarsipan surat yang dilakukan secara konvensional sangat membutuhkan waktu yang lama karena data yang diinput tidak secara otomatis dan terpusat. Dengan demikian, perlu adanya aplikasi surat menyurat yang membantu dalam masalah persuratan yang ada. Aplikasi persuratan adalah aplikasi berbentuk e-persuratan yang berbasis web dengan berbagai fitur di dalamnya dengan kemampuan mengarsipkan surat secara aman dan terpusat. Nah, apa saja sih manfaat aplikasi persuratan? Aplikasi persuratan bermanfaat untuk membantu dalam hal pendistribusian surat dengan menjadikan distribusi surat menjadi lebih cepat dan memudahkan identifikasi surat yang belum terdistribusikan. Nah, selain itu, menjadi aplikasi penomoran surat otomatis yang mengurangi kesalahan dalam penomoran surat. Dalam penggunaan aplikasi surat menyurat, perkantoran menjadikan birokrasi dan urusan persuratan lebih efisien, dan tentunya pengaksesan aplikasi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, ada yang tahu nggak sih aplikasi persuratan itu apa saja? Nah, berikut beberapa aplikasi persuratan yang akan saya bahas. Yang pertama Gmail, yang kedua Yahoo, yang ketiga Outlook. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah Gmail. Nah, di sini saya telah menampilkan tampilan aplikasi Gmail. Nah, ada yang tahu nggak sih Gmail itu apa? Gmail itu ialah layanan email gratis yang disediakan oleh Google. Gmail diluncurkan dalam bentuk beta pada 1 April 2004 dan tersedia untuk publik pada Februari 2007. Pada 2019, ia memiliki 1,5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Nah, pengguna biasanya mengakses Gmail di browser web atau aplikasi seluler resmi. Gmail juga mendukung bagi penggunanya untuk mengakses email melalui protokol POP dan IMAP. Nah, Gmail dapat menjadi rekomendasi bagi pengguna karena memiliki layanan dan fitur yang baik dan sangat mudah untuk digunakan. Nah, apa saja sih fungsi Gmail? Nah, fungsi Gmail yang pertama, mengirim dan menerima pesan, gambar, video, dan sejenisnya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai media pemasaran. Yang ketiga, digunakan untuk mendaftar berbagai situs atau sosial media. Yang keempat, mengakses beragam produk Google. Yang kelima, sebagai identitas diri. Yang keenam, akses ke perangkat Android. Yang terakhir, melacak perangkat Android yang hilang. Nah, apa saja sih kelebihan Gmail? Kelebihan Gmail yang pertama, email terkirim secara kilat.
sistem antivirus dan anti-malware yang canggih, email dan balasan dikelompokkan dalam bentuk thread, terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya, anti-spam yang efektif, yang terakhir, uptime hampir mencapai 100%. Nah, selain Gmail memiliki kelebihan, Gmail juga memiliki kekurangan, teman-teman. Kekurangannya ialah kolom reply yang kecil, tampilan yang terkesan monoton, manajemen email yang menggunakan label bukan folder, adanya iklan dalam Gmail, ada beberapa email yang salah dilabeli sebagai spam. Nah, aplikasi selanjutnya ialah Yahoo Mail. Nah, di sini saya telah menampilkan tampilan aplikasi Yahoo Mail. Nah, apa sih pengertian Yahoo Mail? Nah, pengertian Yahoo Mail adalah sebuah penyedia surat elektronik atau webmail. Yahoo merupakan penyedia surat elektronik terbesar yang sering digunakan oleh jutaan penggunanya. Penyaing utama Yahoo Mail ialah Windows Live, Hotmail, Gmail, dan AOL Mail. Nah, apa sih fungsi Yahoo itu? Nah, fungsi Yahoo Mail selain bisa Anda gunakan untuk mengirimkan dan menerima email dalam bentuk berita info, foto, dan lain-lain, dan juga bisa mendapatkan berbagai info atau berita paling baru tanpa keluar dari Yahoo Mail. Anda bisa mendownload atau mengunduh berbagai jenis file yang dilampirkan pada attachment sekaligus. Nah, kelebihan Yahoo ialah tidak hanya bisa digunakan untuk menerima serta mengirim email, namun juga mencari info serta berita terbaru tanpa harus keluar lebih dulu dari Yahoo Mail. Hal ini berbeda dengan Google yang membuat pengguna harus lebih dulu keluar dari Gmail supaya bisa memperoleh berita terbaru. Memungkinkan pengguna untuk mengunduh banyak jenis file yang terlampir secara sekaligus. Semua file tersebut nantinya juga bisa dijadikan file yang telah terkompresi. Ketika mengirim email dari Yahoo Mail, pengguna juga dapat menampilkan data atau file berukuran sampai 25 MB. Apabila komputer mati tiba-tiba ketika sedang menulis email, maka email yang sudah ditulis tersebut akan disimpan pada draft secara otomatis. Nantinya, email tersebut bisa diakses kembali ketika membuka Yahoo Mail di HP atau komputer kalian. Nah, kekurangan Yahoo ialah yang pertama store and shares, yang kedua Yahoo Mail kelihatannya tidak mementingkan mesin pencari sehingga pemakai harus membuat folder untuk mempermudah pencarian, space atau ruang penyimpanan yang kurang. Yahoo hanya diberi space 1 GB sedangkan Gmail 2,7 GB. Nah, aplikasi yang selanjutnya ialah Outlook.com. Nah, di sini saya telah menampilkan gimana tampilan Outlook.com itu. Nah, apa sih Outlook itu? Nah, Outlook.com adalah aplikasi web pengelola informasi pribadi dari Microsoft yang terdiri dari layanan web mail, kalender, kontak, dan tugas. Didirikan pada tahun 1996 oleh Sabir Bhatia dan Jack Smith sebagai Hotmail,
diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 1997 dan diluncurkan kembali sebagai MSN Hotmail. Kemudian diganti namanya menjadi Windows Live Hotmail sebagai bagian dari rangkaian produk Windows Live. Nah, apa sih manfaat Outlook itu? Manfaat Outlook yang pertama, dapat mengirimkan email dengan cepat, dapat membaca email secara offline, membuat draft rencana atau penjadwalan acara, mengamankan email di PC, mencadangkan email di PC, membuat dan mengatur buku alamat atau address book. Nah, apa saja sih kelebihan Outlook? Nah, kelebihan Outlook yang pertama, memiliki tampilan yang user-friendly, punya perlindungan tingkat lanjut, bisa terhubung dengan sosial media, bisa membuka maupun mengedit dokumen Office yang sudah terintegrasi OneDrive. Memiliki kapasitas OneDrive gratis 5 GB, bisa ditambah hingga 1 TB. Penyimpanan kotak surat versi gratis 15 GB bisa ditambah hingga 50 GB. Dibekali fitur untuk membersihkan spam secara canggih. Bisa disinkronkan dengan smartphone. Yang terakhir, mampu memisahkan email masuk sesuai kategori yang diinginkan pengguna. Yang selanjutnya, kekurangan Outlook. Yang menjadi satu-satunya kelemahan Outlook ini adalah ada 2 versi yang disediakan, yakni versi premium serta versi gratis. Jika Anda menggunakan versi gratis, maka akan dibekali penyimpanan OneDrive sebesar 5 GB saja. Sementara jika penggunaan versi premium, maka bisa mendapatkan 1 TB penyimpanan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.